memulai ibadah kita, sebelum kita bersama-sama menerima potum dan salam, kita angkat satu pujian yang mengatakan Kaulah harapan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali.
dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kawan-kawan sekalian, tibalah saatnya bagi kita untuk bersama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengajak kita sekalian untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas ibadah yang boleh kami lakukan hingga pada saat ini. Diberkatilah kami semuanya ya Tuhan, yang akan mendengarkan akan kebenaran sabda firman. Terima kasih Tuhan, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kawan-kawanku yang dikasihi di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-23, dengan perikop
Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana bagian dari firman Tuhan telah dibacakan bagi kita sekalian pada saat ini dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23, jadi bisa berkenan bagi kita pada saat ini. Rekan-rekan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah yang beribadah bersama-sama dengan kami, pasti rekan-rekan pernah mengalami atau memiliki sebuah pengalaman dengan teman-teman atau sahabat yang sangat akrab dengan teman-teman sekalian. Biasanya yang namanya sahabat itu suka dan duka itu dilalui bersama. Jadi kalau misalnya salah satu teman itu melakukan kesalahan, yang kena imbasnya itu adalah seluruh teman-teman atau sahabat yang lain. Pernah teman-teman mengalami ketika memiliki seorang sahabat, tetapi sahabat itu melakukan tindakan yang bisa dikatakan tidak baik, dan pada akhirnya ia dipanggil dan diadili dan mendapatkan hukuman. Bagaimana perasaan teman-teman sebagai sahabatnya dari orang yang melakukan tindakan kejahatan ini? Pasti ada perasaan takut, ada perasaan kecewa, ada perasaan was-was. Jangan-jangan nanti saya juga akan diadili atau dicap sebagai orang yang tidak baik karena sahabat saya melakukan tindakan yang tidak baik. Nah, rekan-rekan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa penyaliban Yesus sampai mati menyisakan rasa takut yang luar biasa, terutama bagi murid-murid Yesus yang ditinggalkan, yang sangat dekat dengannya. Mereka takut kalau saja mereka akan menjadi target berikutnya yang diperlakukan sama seperti Tuhan Yesus sampai di kayu salib. Karena mereka adalah keluarga Tuhan Yesus yang dikhawatirkan akan membahayakan kelompok penguasa, pemerintahan dan keagamaan, yang disangka para murid ini pada waktunya akan membalas dendam kepada pemerintah ataupun juga kepada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan Yesus Kristus hingga mati di kayu salib. Di tengah-tengah rasa takut, di tengah-tengah kekhawatiran mereka, hal yang mereka lakukan terutama adalah membatasi diri mereka supaya tidak terlalu terlihat di depan umum dan tidak terlalu banyak orang yang memperhatikan mereka. Karena itu dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, mereka menyembunyikan diri mereka dan membatasi kehadiran mereka di muka umum. Sampai pada saat mereka berkumpul, di tengah-tengah rasa takut mereka, di tengah-tengah rasa kekhawatiran mereka, ada sosok yang hadir di tengah-tengah mereka. Sosok yang sangat mereka kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sosok yang sangat mereka hormati, sosok yang sangat mereka rindukan. Akan tetapi murid-murid bertanya, bukankah
bangkit dari kematian, yang telah mengalahkan maut. Dalam perjumpaan ini, kehadiran Yesus menghapus rasa takut dari murid-murid. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan keberanian bagi para murid untuk menghadapi tantangan dalam kesaksian dan dalam pelayanan mereka. Melalui perjumpaan ini juga rekan-rekan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memanggil para murid untuk berani bersaksi tentang Yesus yang bangkit. Karena itu dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, Ia mengaruniakan kepada mereka Roh Kudus supaya mereka mampu melakukan kehendak Tuhan dalam kesaksian hidup mereka. Karena dengan Roh Kudus yang bekerja dalam tiap-tiap pribadi mereka, mereka akan melakukan kehendak Allah dan kuasa Allah dan kehadirannya di tengah-tengah umat manusia. Rekan-rekan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bagian dari firman Tuhan yang menceritakan tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tentang bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya dan menguatkan mereka untuk terus bersaksi, meskipun ada banyak rasa khawatir, rasa takut, was-was, karena adanya banyak orang yang tidak menyukai mereka karena mereka adalah pengikut Yesus. Tetapi bisa menjadi penguatan bagi kita sekalian pun pada saat ini. Keberanian dan kekuatan yang dimiliki oleh para murid dengan fakta bahwa Yesus mampu mengalahkan maut, Ia telah bangkit, sehingga menjadi kekuatan bagi mereka untuk membungkam orang-orang yang tidak suka dengan Yesus Kristus dan meragukan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu rekan-rekan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan tema yang saya buat pada hari ini, kecil tetapi berdampak besar. Kaum muda-mudi dipanggil untuk bersaksi. Meskipun kita bisa dikatakan orang yang lemah, orang yang terbatas, dalam tanda kutip kita adalah kecil, tetapi kita mampu berdampak bagi orang lain. Saya ingin bertanya kepada rekan-rekan yang ada di rumah pada saat ini, yang beribadah bersama-sama pada saat ini, menurut rekan-rekan sekalian, mana yang lebih cepat? Misalnya, jikalau rekan-rekan sekalian berada dalam satu sekolah dengan satu teman yang juga merayakan ulang tahun. Jadi, teman kalian itu menyebar undangannya sendiri, sedangkan kalian menyebar undangan untuk merayakan ulang tahun bersama-sama dengan kalian di rumah kalian, itu dengan meminta tolong kepada ketua kelas untuk membagikan undangan. Menurut rekan-rekan, mana yang lebih cepat? Apakah yang menyebar undangan sendiri atau yang meminta pertolongan orang lain untuk menyebar? Pasti kita sepakat yang kedua, meminta tolong orang lain untuk menolong kita menyebar undangan supaya cepat. Nah, rekan-rekan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, para murid diharapkan menjadi satu. Tetapi dalam kesatuan mereka bukan berarti mereka harus bergerombol untuk melayani, untuk memberikan kesaksian bagi orang tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akan tetapi mereka dipanggil menjadi satu, supaya satu hati, sepikir dan seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi menyebar di seluruh pelosok dunia untuk mewartakan akan kabar baik. Demikian halnya kita, rekan-rekan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah satu sebagai murid Kristus. Tetapi kita dipanggil dalam perbedaan kita, perbedaan dalam artian pikiran kita, harapan impian kita, talenta yang kita miliki, tetapi kita dipanggil menjadi satu untuk melayani Dia dimanapun kita berada. Baik yang ada di desa, baik yang ada di kota. Karena jika hanya satu saja orang yang melayani, hanya terbatas kepada satu orang saja yang mampu untuk melayani, maka kesaksian itu akan lambat dan sulit sekali untuk menjangkau kepada orang-orang banyak. Akan tetapi jika kesaksian itu kita kerjakan bersama-sama, maka semakin banyak orang dengan mudah untuk kita jangkau. Dan dengan kesatuan kita,
saling mendukung satu dengan yang lainnya dalam pelayanan. Rekan-rekan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang bersaksi tentang kebangkitannya tanpa rasa takut, supaya orang-orang yang pada saat ini menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi orang-orang yang akan menerima dan mengasihi Kristus. Caranya seperti apa? Caranya adalah yang pertama, perkataan kita yang keluar, dan yang kedua, perilaku yang kita bangun, dan yang ketiga, apa yang kita kerjakan itu harus berkenan kepada Tuhan, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Melalui pribadi kita menyatakan kehadiran Tuhan, sehingga makin banyak orang yang menerima keselamatan. Kita percaya bahwa meskipun apa yang kita kerjakan itu tidak mudah, meskipun ada banyak tantangan kita ke depan, tetapi Allah telah menolong kita dengan Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Karena tentunya melalui perkataan yang keluar, melalui perilaku kehidupan kita, itulah yang menjadi teladan bagi orang lain, dan itu adalah kesaksian hidup. Kalau misalnya kamu adalah orang yang tidak baik, kamu gagal menjadi orang yang menyaksikan kebaikan Tuhan. Tapi kalau kehidupanmu adalah orang yang baik sesuai dengan firman Tuhan, kamu telah melayani Tuhan dan kamu telah bersaksi akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Meskipun ada banyak orang yang tidak suka denganmu, meskipun ada banyak orang yang berusaha untuk menyingkirkanmu, meskipun banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkanmu, tidak perlu takut, tetap bangkit, tetap percaya bahwa Tuhan akan menopang dan menolong saudara-saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita menaikkan doa syafaat kita yang nantinya akan bersama-sama kita akhiri dengan doa Bapa. Mari kita berdoa. Kami muliakan Engkau dengan sepenuh hati kami, ya Tuhan. Kami memasyurkan nama-Mu, karena begitu besar kasih-Mu bagi kami. Meskipun kami lemah terbatas, meskipun kami sering melanggar akan perintah-perintah-Mu, meskipun sering kali kami menyakiti hati-Mu dan menyakiti hati sesama kami, Engkau tidak pernah menghargai kami. Tetapi Engkau selalu datang kepada kami, mendekat dan merangkul kami kembali kepada-Mu, menuntun kami, sehingga kami boleh hidup di jalan yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dialah ya Tuhan setiap pribadi kami, yang boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu pada saat ini, boleh sungguh-sungguh merenungkannya di dalam kehidupan kami masing-masing, dan boleh ambil bagian untuk melakukannya. Kami boleh bersaksi akan Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah merelakan diri-Mu di kayu salib, mati bagi kami untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Karena itu ya Tuhan, pakailah kami sebagai alat di tangan-Mu untuk menyatakan karya-karya-Mu di tengah-tengah kehidupan dan keberadaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati rekan muda-mudi dalam perjuangan mereka masing-masing. Mereka adalah generasi penerus. Mereka adalah orang yang Tuhan percaya. Mereka adalah pribadi yang menjadi alat di tangan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, pakailah setiap pribadi, perlengkapi mereka dalam setiap talenta yang mereka miliki. Biarlah mereka boleh menghargai waktu dan kesempatan dengan baik, dengan terus mengandalkan Tuhan, menjalankan kehidupan mereka dalam ketaatan dan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Berkati rekan-rekan kami yang dalam masa pendidikan, supaya mereka dalam perjuangan mereka boleh sungguh-sungguh dengan terus mengandalkan Tuhan. Mereka boleh meraih impian, harapan, cita-cita, rencana-rencana mereka, dan tentu semuanya itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan menolong mereka untuk mewujud nyatakannya di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan mereka boleh menjadi kebanggaan dan sukacita bagi keluarga mereka, bagi orang tua mereka, terlebih boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah rekan-rekan kami dalam pekerjaan masing-masing yang mereka kerjakan dan perjuangkan
Biarlah mereka boleh bekerja dengan pertolongan Tuhan dalam hikmat dan bijaksana daripada Tuhan, dan akan terus mengandalkan Tuhan dan mempersembahkan kehidupan mereka menjadi persembahan yang hidup untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan biarlah apapun yang menjadi harapan mereka, rencana dan rancangan mereka, masa depan mereka, itu semua kami serahkan dan kami pertaruhkan di dalam tangan kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan akan mengaruniakan yang terbaik di dalam kehidupan saudara-saudari yang kasih kami. Berkatilah ya Tuhan orang tua kami yang telah membesarkan kami dengan cinta kasih, mereka yang telah berjuang untuk masa depan kami, mereka mempertaruhkan kehidupan mereka untuk kami ya Tuhan. Biarlah mereka selalu ada di tengah-tengah keberadaan kami, menjadi bulan dan matahari bagi kami, menjadi contoh teladan nasihat yang baik yang akan terus selalu mengarahkan dan mengajar kami, supaya kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang takut akan Tuhan, dan pribadi yang selalu hidup dekat dengan Tuhan. Melalui contoh teladan hidup mereka, kami boleh belajar, supaya kami boleh memperbaiki diri kami atas tingkah laku perkataan yang tidak baik, tetapi boleh berubah menjadi pribadi yang selalu bertutur kata lemah lembut dan berperilaku indah di hadapan Tuhan dan sesama kami. Biarlah orang tua kami diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, supaya apapun yang mereka kerjakan boleh senantiasa berhasil dengan berkat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kelimpahan daripada Tuhan. Demikian juga biarlah Engkau memberkati mereka, supaya mereka senantiasa sehat dan kuat ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang penuh kasih. Kami pun pada saat ini berdoa bagi para pembina kami yang selalu mendukung kami dalam setiap pelayanan bagi kami sebagai kaum muda-mudi. Berkatilah mereka dan pakailah mereka ya Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan untuk senantiasa melayani Engkau, dan akan terus mendidik dan mengajarkan kami sebagai kaum muda-mudi, supaya kami pun senantiasa tekun untuk belajarkan kebenaran firman Tuhan, memberi waktu untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan, dan akan terus ambil bagian dalam setiap pelayanan. Demikian kami pun boleh mendukung pembina kami dalam pelayanan mereka. Demikian juga ya Tuhan, biarlah Kau memberkati kami sebagai hamba-hamba, baik pendeta, penginjil, vikaris, tenaga sukarela, atau siapapun yang terlibat dalam pelayanan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan terus memberkati kami, memampukan kami untuk melayani jemaat sekalian dan memuliakan Engkau. Kami menyerahkan hidup dan keberadaan kami sehingga boleh dipakai sesuai dan seturut dengan kata Tuhan. Kami mempersembahkan keberadaan kami. Biarlah Tuhan yang boleh bekerja, dan jadilah kehendak-Mu atas tiap-tiap pribadi kami, dan pakailah kami ya Tuhan untuk menyaksikan kabar baik, kabar keselamatan kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah rangkaian sapaan kami pada saat ini berkenan kepada-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tahukah kawan-kawan sekalian, cinta kasih Tuhan kepada kita tentu ada untuk selamanya. Oleh sebab itu, kita harus mengasihi, kita harus mencintai Dia. Kita naikkan pujian yang mengatakan, Ku Maha mencintai Yesus. Selamanya.
Tuhan, tibalah waktunya bagi kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dengarkanlah Ahanas pengantar persembahan yang diambil dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena berkat-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Semua yang kami miliki di dunia ini ya Tuhan adalah kepunyaan-Mu. Engkau mempercayakannya agar kami boleh mempunyai. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat yang boleh kami terima, kami mohon Tuhan, berkat ini boleh berkenan di hadapan Engkau, sehingga boleh menjadi persembahan yang hidup dan berbau harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati berkat yang ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengelolanya dengan bijaksana. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara pundi-pundi persembahan kita isi, kita memuji Tuhan